Anda kembali di Newsline, pemirsa. Kabar duka datang dari Depok, Jawa Barat. Seorang remaja 18 tahun meninggal dunia setelah dipatok ular peliharaannya sendiri. Randy Argayuda digigit ular king cobra peliharaannya saat ingin memberikan minum. Ini terjadi pada Rabu 6 November 2019 sekitar pukul 8 pagi pekan lalu. Namun Randy tidak langsung mencari pertolongan. Hingga 2 jam kemudian almarhum merasakan kebas di tangan kanannya. Baru 3 jam setelah kejadian, almarhum Randy menceritakan apa yang dialaminya kepada keluarga dan langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri. Randy pun meninggal dunia 4 hari kemudian pada Minggu 10 November 2019 pukul 3.35 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, memang memelihara hewan buas bisa dikatakan seperti itu harus jeli ya, Naila ya. Betul, dan harus dicatat pemirsa ya, tak semua hewan bisa dijadikan hewan peliharaan di rumah. Dalam kasus ini sebuah komunitas atau akun @infodepok_id di Instagram bergerak untuk membantu almarhum Randy saat mendapatkan perawatan. Rekan kami Yusrin Zata akan berbincang langsung dengan Sekjen Info Depok Adi Suman. Zata, silakan. Ya, Naila dan juga Dade, baru saja memang kita sempat ramai di media sosial ini kabar tentang meninggalnya seorang anak laki-laki berusia 18 tahun bernama Randy yang meninggal dunia karena dipatok atau digigit oleh ular peliharaannya sendiri. Dan ada salah satu komunitas berbasis media yang memang mengawal atau mengabarkan dari awal tentang insiden dipatoknya Randy ini, hingga kemudian mengawal dari awal dan sempat menggalang aksi sosial untuk keluarga dan juga untuk almarhum Randy ini sendiri. Dan sekarang saya sudah bersama tim Info Depok. Ini ada Mas Ray dan juga Mas Adi Suman, ini selaku Sekjen dari Info Depok. Selamat siang, Mas. Siang. Ya, Mas, sebagai tim yang mengawal dari awal terjadinya insiden Randy dipatok ular ini, kemudian apa sih Mas, bisa diceritakan sedikit kronologi kejadian menurut Info Depok? Oke. Berawal dari informasi dari tim dinas sosial kita yang ada di Info Depok bernama Bunda Lanhi tentang adanya warga masyarakat Kota Depok yang berdomisili di Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, terpatuk ular dan membutuhkan biaya puluhan juta karena memang tidak tercover oleh BPJS karena kelalaian. Lalu setelah itu kami mencoba berusaha menghubungi pemerintah Kota Depok melalui dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Namun tanggapannya tidak memberikan solusi. Jadi kami berinisiatif untuk membuat penggalangan dana bersama yang alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dan bisa membantu melunasi pembiayaan yang ada di Rumah Sakit RSUI. Dan pihak RSUI pun sangat membantu kita karena memang pihak RSUI dan beserta manajemen itu memberikan diskon kepada kita kurang lebih total 19 juta. Diskon 19 juta itu sudah apakah merangkap semua biaya yang dibutuhkan oleh Randy selama perawatan hingga kemudian pasca kemudian Randy meninggal dunia, seperti itu, Mas? Total dari pertama kali masuk di hari Rabu pada pukul 12 malam hingga meninggal di hari Minggu jam 3.37, itu total pembiayaan selama perawatan itu kurang lebih 30 jutaan perinciannya berdasarkan perincian. Lalu karena memang sudah ada uang DP di awal kita itu sebesar 7 juta rupiah dan kita mendapatkan keringanan biaya. Terima kasih sekali nih kepada Dirut RSUI yang telah memberikan keringanan biaya, mendapatkan diskon hingga menjadi totalan itu 11 juta. Jadi kita hanya tinggal membayar waktu kemarin itu 4.291.000 untuk biaya pengobatan keseluruhannya. Oke, ini kan berarti tim Info Depok ini menemani dan juga mengawal korban dan bersama keluarganya. Ini kan menurut kabar dia tinggal bersama saudara, bersama Bude ya Mas, di Depok ini. Nah, kemudian apa saja Mas yang sudah dilakukan oleh tim Info Depok ini kemudian untuk mengawal dan juga menemani Randy dan juga bersama budenya ini selama perawatan? Jadi karena kebetulan memang kita
terdiri dari beberapa bidang yang memang ada yang bisa langsung visit ke sana sebelum saya mengurusi kemarin kematian almarhum Randy. Itu ada teman-teman kita di Sahabat ID namanya, mama yang cukup hebat lah. Nah, mereka yang selalu sowan ke sana untuk melihat perkembangan kesehatannya si Randy. Jadi sebenarnya pada hari Sabtu kemarin saya berkoordinasi dengan kakak kandung beliau. Di hari Sabtu itu Randy itu sudah sadarkan diri, sudah minta makan, sudah minta minum susu, bahkan sudah minta pulang. Namun ya mungkin Allah berkehendak lain dan dia terpanggil di paginya. Oke, Mas, sebagai media yang memberitakan sejak pertama dan juga turut menemani Randy sampai kemudian tutup usia ini, kemudian mungkin ada himbauan atau pesan-pesan Mas kepada netizen-netizen di Instagramnya ini untuk kemudian supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi untuk teman-teman member Info Depok, ada baiknya butuh pengetahuan khusus mengenai hewan-hewan liar yang kita pelihara. Jadi butuh pengetahuan khusus, butuh edukasi. Jadi sebelum membutuhkan itu ya tolonglah jangan memelihara hewan peliharaan liar. Jadi buat komunitas-komunitas reptil pun tetap semangat menyayangi dan mengasihi binatang-binatang kalian. Jangan pernah takut dan jangan pernah berhenti karena ini. Terus semangat, terus mengedukasi masyarakat karena itu juga adalah perbuatan baik. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Semoga ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Demikian adik-adik bincang-bincang kita dengan tim Info Depok. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Yusrin Zata, terima kasih atas informasi Anda melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Ya, dan pemirsa kita juga sudah tersambung melalui telepon dengan Kapolsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ada AKP Bagus di sana. Selamat siang AKP Bagus. Selamat siang Mas Dade, Mbak Nela. Baik, laporan dari kepolisian yang diterima terkait dengan kasus ini awal mulanya seperti apa Pak Kapolsek? Ya, jadi pada awal mulanya kami ini sebenarnya tidak menerima laporan secara resmi untuk terkait kejadian digigit ular ini. Namun kami melihat dari media sosial yang cukup viral, di mana ada seorang anak bernama Randy ini digigit ular pada hari Rabu 6 November, tepatnya pukul 8 dan dirawat di Rumah Sakit UI. Nah, setelah itu baru kita mencari tahu tentang kejadian tersebut. Namun kemarin pada hari Minggu ya, kalau tidak salah tanggal 10 pukul 3.30 pagi kami mendapat informasi juga bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Baik, Pak Kapolsek, untuk ularnya ini, ular king cobra ini sudah dievakuasi atau seperti apa, Pak? Ya, jadi menurut informasi warga, setelah kejadian tersebut, satu hari setelah kejadian tersebut, untuk ularnya itu telah dievakuasi oleh komunitas reptil di Bekasi. Komunitas reptil di Bekasi, nah ini kami tidak tahu juga untuk siapanya, karena masyarakat pun tidak tahu, kemungkinan ini teman-temannya dari saudara Randy tersebut. Baik, jadi sudah diamankan ya Pak ya untuk jenis ular king cobra ini. Baik, AKP Bagus mungkin bisa diedukasi masyarakat Newsline sebenarnya soal pemeliharaan reptil, khususnya yang berbisa seperti ular maupun secara umum binatang buas. Ada aturan hukumnya tidak? Ya, baik. Jadi untuk pemeliharaan hewan-hewan reptil, hewan-hewan binatang buas maupun hewan langka, ini diatur oleh BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di pemerintahan-pemerintahan daerah. Nah, ini diatur di situ dan kami harapkan sebenarnya untuk pemeliharaan jenis-jenis reptil apalagi yang membahayakan, yang mempunyai bisa atau rabies dan sebagainya, ini perlu adanya suatu penanganan khusus ataupun sosialisasi secara khusus oleh pihak-pihak terkait. Baik. Terima kasih Kapolsek Cimanggis AKP Bagus Manuntun atas informasinya telah bergabung bersama kami di Newsline. Ya,